kita mematangkan setiap DPC dulu, karena dari DPC kan DPD sudah ada, ya kan. Terus kemudian ketika nanti di DKI ini DPC sudah matang, secara DPD sudah matang dalam program-program kita akan keluar daerahnya ke luar wilayah. Karena Pak Pokonek berharap bahwa program-program nggak sampai di sini saja. Program kemanusiaan dan program-program yang mengenai alam itu akan melebar luas. Ya, setidak-tidaknya kita akan bersaing dengan Greenpeace lah, ya kakak. Seperti itu, bukan bersaing, tapi setidak-tidaknya kita mengkloning semua kegiatan-kegiatan atau program-program mereka. Pasti Pak Pokonek bisa lakukan. Untuk saya ke depan adalah Pak Pokonek itu bisa lebih programnya lebih tinggi lah. Tingkatan programnya tuh bukan hanya masalah kehidupan yang sederhana ya, tetapi untuk regenerasi kita ini, anak-anak muda ini harus punya pola pikir yang lebih maju lagi gitu. Makanya Pak Pokonek ini bukan hanya memikirkan tentang hal yang sekarang di depan mata, tetapi memikirkan anak-anak yang nanti regenerasinya tuh lebih sehat dan lebih bagus gitu. Jadi program ini kita mencoba dari masalah-masalah pemberian makanan murah. Artinya kan dari kemarin mereka bilang gini, Ibu kenapa nggak gratis aja? Saya tuh berpikir kalau kita kasih makanan gratis, sama dengan Pak Pokonek memberikan pembodohan terhadap masyarakat. Tetapi apabila kita memberi dengan harga yang 5.000 atau 3.000, di samping kita juga memberi edukasi buat masyarakat ini. Itu saya rasa cuma itu saja, sedikit tidak berkorban. Iya, ya harus berkorban. Bicara sosial kemanusiaan bukan berkorban sedikit, tapi sangat-sangat banyak pengorbanannya. Ibu, kalau kita melihat kegiatan hari ini menurut Pak Sekjen ini berhasil. Kalau gimana tanggapan ini terhadap kegiatan yang sudah dilakukan dari pengurus DPC Jakarta Timur yang sudah terlihat pada rapi. Artinya bagaimana Ibu memberikan statement tentang keberhasilan ini? Kalau saya dari kemarin mereka giat ya, mulai membuat spanduk dan lain sebagainya, saya selalu memberi support bahwa sukses. Saya lihat mereka, saya tidak lihat bagaimana mereka melakukan sesuatu, tapi saya lihat semangat mereka. Yang terutama adalah saya bilang Pak Pokonek ini kita yayasan manusia, yang artinya tidak ada support dari manapun, semua dari kantong sendiri. Jadi saya selalu bilang sama setiap DPC, siapapun yang ada di Pak Pokonek adalah orang-orang yang mau melayani, itu saja. Jadi saya puas, saya bersyukur bahwa DPC Jakarta Timur ini sangat-sangat memberikan apresiasinya terhadap Pak Pokonek dan bekerja keras untuk mengembangkan semua program-program yang ada di Pak Pokonek. Harapan untuk semua pengurus-pengurus dan nanti yang akan mau adakan lagi kegiatan berikutnya. Harapan terlalu besar. Harapan saya sangat besar untuk pengurus-pengurus bahwa jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Itu saja. Terus untuk program-program berikutnya tetap kita program yang sama. Masih banyak program lain yang tidak bisa saya utarakan saat ini. Biarlah itu akan menjadi program ya step by stepnya kita seperti itu. Mungkin Pak Ibu Ben, mungkin apa harapan Ibu sebut yang nama juga sekali. Kantor wadah besar ini ada di jumlahnya banyaknya anggota, tapi banyaknya kegiatan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Karena kalau banyak anggota tidak berdampak, tidak bermanfaat, menurut saya sama aja jadi halusinasi lagi. Tapi anggota kecil, tapi kegiatannya bermanfaat buat masyarakat, yang bisa menjadi berkas. DPP Pak Pokonek bersama dengan DPC dari Jakarta Timur. Ya, mungkin sedikit menjelaskan kegiatan seperti apa sih?
pertama kegiatan pada hari ini adalah untuk memberi kontribusi kepada masyarakat lingkungan sekitar yang untuk meringankan beban-beban ekonomi. Kita memberi di sini program giat sosial kami yaitu nasi murah sebesar Rp5.000 untuk meringankan biaya-biaya beban ekonomi masyarakat sekitar. Tidak terkecuali untuk semua umum, kita pabrik kita buka yang sudah pada hari ini ada dari PPU, ada dari ojol, kita lihat ibu warga sekitar yang membutuhkan, ada pemulung juga. Selain dari program jual nasi murah ini, kira-kira apa langkah-langkahnya lagi untuk program-program dari PPC sendiri? Langkah program kami ke depan itu kami akan terus bergerak untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Adapun bersifat tentang kesehatan kah, untuk profesi advokasi masyarakat dalam hal sosial, atau nanti kita bisa kembangkan dengan program-program tanaman pohon-pohon 1000 pohon atau dengan siaga bencana, begitu. Banyak hal-hal yang bersifat positif. Terus ini dari organisasi sendiri ini kira-kira berapa sih yang sudah ada di dalam DPC Jakarta Timur yang sudah masuk menjadi anggota? Member kami saat ini sudah terkumpul ada 50 member anggota yang aktif. Bu Jurike, nih melihat dengan hari ini pelaksanaan penjualan nasi gratis, nasi murah, Mas sorry. Apa? Ada pesan dan mungkin sedikit pesan buat teman-teman seperti yang tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan. Spirit semangat. Ini program yang saya tidak pernah pikirkan ketika mengatakan coba bikin nasi murah. Iya, menolong orang-orang yang makan siangnya kadang-kadang seperti pemulung lah ya. Katakan saya tukang sampah saya lah. Kalau makan kadang-kadang kurang gitu ya. Terus betul bilang makan murah, saya lihat maunya, oh iya kenapa tidak, oh luar biasa coba kita adakan di DPC seperti yang sudah dilakukan itu gitu. Kita adakan, puji Tuhan sangat-sangat berdoa. Mereka itu sangat-sangat antusias dan sangat-sangat bangga. Masa sih ada makan murah 5.000, tapi kita adakan dan mereka semua dari pagi saya udah pajang semua pada tanda tanya, ini Papua Connect maksudnya apa kok ada acara seperti ini? Oh iya, emang orang Papua, oh tidak, ini Papua Nusantara, saya bilang begitu. Dari pagi saya udah pajang yang banner berdiri. Kok bisa ada di sini? Oh ada di mana-mana, saya bilang begitu. Saya dulu di Papua soalnya katanya, soalnya saya tidak pernah seperti di sini kami hadir. Walaupun kami beda-beda suku, beda-beda agama, tapi kami besar dengan Papua Connect karena kami bersinergi, karena kami saling menghargai, saling memberi, saling mengasihi adanya di Papua Connect Nusantara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hal kecil membuat kita jadi besar ya. Saya tadinya pesimis dengan oh iya sih Papua bisa bergabung dengan orang Batak seperti saya. Saya tadinya coba-coba, jujur, saya jujur bicara jujur. Tapi ketika saya dipertemukan sekali dua kali dengan Ibu Ketum, saya terharu. Wah, Tuhan mungkin ini bisa merangkul kami, bisa menyatukan kami, bisa membuat kami yang berbeda suku. Saya berapa? Pak Didi apa? Bogor. Yang lain Jawa, sudah bisa bersatu coba. Padang ada juga teman kami Padang. Jadi luar biasa antusiasnya kami terhadap Papua Connect sehingga kami bisa berdiri. Ini belum lama loh kami bergabung di sini, tapi luar biasa. Mungkin Ibu sedikit menambah saja. Kenapa Ibu? Pasti kenapa Ibu bisa menciptakan dan bisa melakukan suatu perkumpulan ini? Ini pasti kan keterpakan pada jiwa ya, jiwa seseorang. Nah mungkin sedikit bocoran aja dari Ibu nih, kok ini dia punya resepnya apa nih Bu? Pertama sih sebenarnya berbicara Papua Connect ini kita cuma hanya berbicara tentang sukuisme, ya kakak ya. Kita hanya berbicara tentang kelompok orang Papua saja. Tetapi dengan berjalannya waktu kita semua berpikir bahwa kita tidak bisa berkembang dalam pola pikir. Mau apapun, kalau kita di satu wadah yang berbicara tentang sukuisme, kita tidak akan berkembang. Akhirnya kita bersama-sama menciptakan, ayo kita kumpul. Mau suku mana saja, mau apa saja, dari mana saja. Namanya ini sosial kemanusiaan. Yang
penting siapapun punya hati ingin melayani, kita kumpul sama-sama dalam satu wadah ini. Akhirnya kita kumpul semua, bahkan dari etnis Cina ya ada, bahkan kita ada orang Kanada juga ada. Tapi ya mereka senang begitu. Kita welcome buat mereka. Nah, disitulah Papua Connect akhirnya semua berbaur, mau itu suku apapun, mau itu agama apapun, dan itu kita lakukan dari segi agama ya. Dari segi agama misalnya kalau Lebaran ya kita rame-rame bikin Lebaran, Natal kita rame-rame bikin Natal. Bagi takjil. Mungkin ada punya mungkin dengan kegiatan Papua Connect melakukan hal kemanusiaan lewat jual nasi murah ini, bagaimana pandangan Bapak terhadap program yang sudah dilakukan hari ini dan mungkin akan ke depannya? Pandangan saya tentang kegiatan ini pertama adalah program yang dirancang oleh Ibu Ketua Umum bersama Bendahara Umum Papua Connect yang diperintahkan kepada saya sebagai sekjen untuk mengaplikasikannya melalui struktur yang ada. Maka program ini kami lakukan pertama kemarin di DPP Jakarta Utara, lalu ke Jakarta Timur, nanti kita akan ke Jakarta Barat dan ke Jakarta Pusat dan ke Jakarta Selatan. Maksud tujuan program ini bukan untuk membuat kami ini berbeda dengan organisasi lain, tidak. Kehadiran Papua Connect adalah kehadiran untuk melayani masyarakat, terutama dalam hal-hal kemanusiaan. Banyak orang melihat Papua Connect mungkin melalui nama, bahwa kenapa Papua Connect ini tidak berbicara tentang hal-hal yang politik. Padahal politik sebenarnya adalah ada dalam diri manusia. Kalau manusia itu sehat, sejahtera, tentu hal-hal politik yang dipikirkan olehnya dengan sendirinya telah selesai. Oleh karena itu, Papua Connect pada hari ini kegiatan kita di tempat ini, kami berharap ke depannya kami akan melakukan lagi yang lebih besar, melibatkan teman-teman dari berbagai macam kalangan, organisasi, tidak memandang identitas secara pribadi, karena Papua Connect adalah organisasi kesetaraan yang memandang manusia itu berharga di mata Tuhan dan berharga di mata manusia itu sendiri. Saya pikir itu. Mungkin ada hal-hal atau mungkin ada konsep-konsep baru lagi yang nanti akan ditampilkan atau akan dibawa ke berikutnya. Misalkan tadi sedikit ada berbicara tentang program-programnya ini. Nah, ini bagaimana kita melihat bumi ini semakin panas, semakin kita tidak menahan. Nah, bagaimana ada program-program seperti itu kah untuk bisa keberlanjutan kehidupan manusia ke depannya melalui menanam pohon? Iya, program kita ini ada dua. Yang pertama sosial kemanusiaan, itu yang berhubungan dengan manusia, dan juga program lingkungan hidup. Karena manusia itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya atau dari tempat tinggalnya. Kalau tempat tinggalnya itu sejuk, aman, bebas dari bahaya banjir, polusi udara, tentu akan memberikan dampak yang positif, terutama kepada ibu dan bayi. Yang kedua kepada keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, kedepannya nanti Papua Connect akan bergerak ke lingkungan hidup. Dari sosial kemanusiaan dia akan naik satu langkah lagi ke lingkungan hidup, seperti penanaman hutan kembali, menanam pohon di setiap lingkungan, di setiap DPC struktur kami, dan kerja bakti, giat-giat sosial, membersihkan tempat ibadah, cagar budaya, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Papua Connect! Papua Connect! Papua Connect!